Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan kuliah daring online pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang semoga mendapatkan syafaatul urba di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Bapak Asep Usamah MPDI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik presentasi yang berjudul syirik dan bahayanya bagi manusia. Sebelum kita melaksanakan presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok. Perkenalkan, nama saya Windy Marani selaku moderator dan pemateri 1, dan Aisyiti Nurhalijah sebagai pemateri 2, Puput Ayuningsi sebagai pemateri 3, dan Hasan Muhammad Basir sebagai pemateri terakhir. Adapun pembahasan yang akan kita bahas: 1. Menjelaskan pengertian syirik. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk syirik. 3. Menjelaskan bahaya syirik. 4. Menjelaskan penyebab terjadinya syirik pada manusia. Langsung saja. A. Pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi setiap yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, B. Macam-macam syirik. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik dapat dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan Allah. Syirik akbar juga dibagi menjadi dua, yaitu jahirun jali, artinya tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, dan sebagainya. Kemudian syirik akbar batinun kafi, artinya tersembunyi, seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua, syirik asghar atau syirik kecil. Syirik asghar merupakan perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertobat. Contoh-contoh perbuatan syirik asghar antara lain bersumpah dengan nama selain Allah, memakai azimat, mantra, sihir, peramalan, dukun dan tenung, bernazar kepada selain Allah, dan riya. C. Bahaya syirik. Pertama, syirik asghar atau tidak mengeluarkan dari agama. A. Dapat merusak amal yang tercampur dengan syirik asghar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terjemahnya, Allah berfirman, Aku tidak butuh sekutu-sekutu dari kalian. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia menyekutukanku kepada selain aku, maka aku tinggalkan dia dan persekutukannya. Riwayat Muslim. B. Terkena ancaman dalil tentang syirik
syirik karena salah menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asghar. C. Termasuk dosa yang terbesar. 2. Syirik akbar. A. Kejaliman terbesar. B. Menghancurkan seluruh amal. C. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Pelakunya diharamkan masuk surga. E. Kekal di dalam neraka. E. Syirik adalah dosa yang paling besar. E. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Dosa pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pelakunya adalah orang-orang yang najis atau kotor akidahnya. D. Sebab-sebab perbuatan syirik. Poin pertama, dhaiful iman, artinya lemahnya iman. Seseorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Yang kedua, al-jahlu, artinya kebodohan. Karenanya masyarakat sebelum datangnya Islam disebut masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu di mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, al-taqlid, artinya ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi alasan mereka melakukan itu karena mengikuti jejak nenek moyang mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, maka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Kesimpulan, pengertian musyrik menurut istilah yaitu orang yang menyembah dan mengakui adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Sifat syirik dapat merusak bahkan dapat menggugurkan akidah Islam. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sampai gerak hati, ucapan dan perbuatan kita terbawa ke dalam kemusyrikan. Sebab ada syirik kecil dan ada syirik besar. Syirik kecil dapat berubah menjadi syirik besar. Mungkin kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan akan kami buka untuk termin pertama, namun apabila masih ada waktu kami akan membuka termin kedua. Terima kasih.